Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Domi, dalam renungan pagi PDKK Immanuel, edisi khusus hari ulang tahun PDKK Immanuel. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengawali renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon rahmat Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memberikan rahmat kesehatan kepada kami. Bapa, kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Kiranya sabda-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa bertekun dalam iman kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan tentang iman di tengah pandemi coronavirus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengamati akhir-akhir ini ya, kita seringkali mendengar atau melihat, membaca surat kabar atau mendengar di media sosial ya, berita-berita terkait dengan virus corona. Seringkali atau mungkin kadang-kadang kita menjadi takut, cemas, was-was, dan itu secara tidak langsung, secara psikis juga mengganggu kadang-kadang pikiran kita, hati kita, sehingga membuat kita menjadi takut. Selain itu juga kita dapat melihat juga memang dampak dari virus ini luar biasa. Banyak ya, dari saudara-saudari kita yang terkena imbas baik secara ekonomi dari virus ini. Begitu pula secara sosial, kehidupan sosial orang juga terasa ya. Biasanya kita sering berkumpul ya, orang Jawa mengatakan mangan, orang mangan asal kumpul. Tapi sekarang kita ya harus physical distancing. Tidak bisa berkumpul bersama-sama, bergerombol bersama-sama, tidak bisa. Saudara-saudara yang terkasih, namun di tengah ini semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman itu adalah merupakan dasar dari kekuatan kita. Karena kita percaya dengan kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Namun pertanyaannya adalah, dalam situasi yang seperti ini, apakah kita masih bisa beriman? Tentu jawabannya
Sebagai orang percaya, kita masih bisa beriman. Ya, justru dalam situasi seperti inilah harapannya kita semakin beriman kepada Tuhan. Namun pertanyaan berikutnya adalah beriman yang seperti apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman itu bukan berarti terus kemudian kita menjadi pasrah bongkoan yang membuat kita meremehkan virus ini. Hidup dan mati kan di tangan Tuhan, sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan, sehingga kita menjadi seenaknya. Itu bukan beriman, itu tentunya malah mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman haruslah beriman yang dewasa. Yang artinya kita diberi akal budi oleh Tuhan, maka kita gunakan akal budi kita ini untuk sungguh-sungguh bertekun di dalam pengharapan kita. Dan dengan akal budi kita, ya kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ya, kalau kita keluar rumah harus pakai masker, ya, kita lakukan harus pakai masker, harus sering cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer, pakai sabun. Ya ini harus kita lakukan. Artinya tidak meremehkan hal-hal yang ada, tetapi kita sungguh-sungguh percaya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Ibrani juga pasal 12 kita diajak untuk melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh menghajar anak-anaknya karena ia cinta kepada anak-anaknya. Maka ketika kita menghadapi hal ini, ya kita harus tetap bertekun, ya, karena Allah sungguh mencintai kita, Allah sungguh menyayangi kita, Allah sungguh mengasihi kita. Maka melalui peristiwa ini, melalui peristiwa virus corona ini, ya, kita hendak tetap bertekun dalam pengharapan kita, berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita mungkin belum bisa merayakan Ekaristi atau belum bisa ke gereja, tetapi kita bisa berdoa di rumah kita bersama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cinta dalam keluarga kita. Kita bisa bertekun bersama mereka dalam pengharapan. Kalau kita ingat dalam kisah para rasul bagaimana kondisi jemaat yang perdana saat itu, mereka bersama-sama di rumah bertekun dalam doa. Meskipun mereka cemas, mereka takut karena dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi, tetapi mereka tetap bertekun dalam pengharapan. Maka saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut, ya, jangan takut dengan peristiwa yang kita hadapi saat ini, karena rencana Tuhan itu selalu indah bagi kita. Di balik ini semua Tuhan punya rencana. Sampai Tuhan sendiri juga mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi, dan ketoklah pintu akan dibukakan. Maka melalui peristiwa ini, mari kita ingin selalu mencari Tuhan. Kita ingin selalu mengetok pintu hatinya agar supaya pandemi virus corona ini segera berlalu. Kita ingin senantiasa meminta, berharap kepada Tuhan agar supaya kita juga diberikan kekuatan dalam menghadapi ini. Maka saudara-saudara terkasih, tetap perhatikan protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan kita, dan tetap bertekun dalam doa serta pengharapan kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar supaya kita diberikan kekuatan, perlindungan bagi diri kita dan keluarga kita dan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan, sungguh-sungguh dapat merasakan penyertaan Tuhan melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita akhiri renungan pagi pada hari ini dengan kita mohon berkat dan mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, kembali kami bersyukur kepada-Mu atas segala kasih dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau tahu saat ini yang kami alami di negara kami dan di dunia ini. Kami telah mengalami suatu pandemi coronavirus. Namun Tuhan, kami percaya
Di balik peristiwa ini, rencana-Mu sungguh indah bagi kami, bagi negara kami, dan bagi dunia yang kami tempati ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan ketekunan pada kami, agar supaya kami tetap berharap kepadamu dan mengandalkan Engkau. Ajar kami tetap semangat dalam menghadapi peristiwa ini, sehingga kami semakin dapat beriman secara dewasa dan tetap menjalankan aktivitas kami dengan baik. Akhirnya Tuhan, lindungi kami, sertai kami, dan pimpin kami dalam kehidupan kami dan juga dalam keluarga kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk PDKK Immanuel yang berulang tahun ke-20 pada tahun ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati persekutuan doa Immanuel ini, agar supaya persekutuan doa Immanuel ini sungguh dapat menjadi berkat bagi semua orang. Akhirnya kami serahkan semua doa-doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing, melindungi, dan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini kita dengan ini renungan pagi kita sudah selesai. Mari kita tetap menjaga semangat kita, tetap menjaga aktivitas kita dan kesehatan kita. Dan sekali lagi untuk PDKK Immanuel, saya Romo Tony mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk PDKK Immanuel. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Berkat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.